Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul RMA, terus kita akan membahas case ending dan fixed asset. Kalau case ending kita akan membahas order payment sama order deposit. Nah, kalau misalnya kita yang modul fixed asset, kita akan membahas tentang penjualan dan pembelian fixed asset yang berkaitan dengan aset. Di sini itu kita akan membahas mengenai RMA dulu. Di sini RMA atau otorisasi pengembalian barang merupakan transaksi pengembalian barang yang rusak dari pelanggan ke pihak penjual untuk diperbaiki atau diganti dengan barang yang sejenis, biasanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Proses penginputan RMA terdiri dari dua. Yang pertama itu penginputan penerimaan barang yang rusak dari pelanggan, yang kedua itu penginputan atas tindakan yang dilakukan untuk barang rusak yang dikembalikan tersebut diperbaiki, diganti, atau dibatalkan. Di sini ada transaksi yang berkaitan dengan RMA. Pada tanggal 12 Oktober 2010, perusahaan menjual 10 unit tas pinggang kepada PT Panggung 2 secara tunai dengan memberikan garansi selama 1 bulan. Garansi tersebut mencakup perbaikan, pergantian bagian tas yang rusak, serta penggantian tas dengan tas yang sejenis. Di sini kita masukin dulu filenya yang udah kalian buat dari transaksi sebelumnya. Nah, habis itu kalian tinggal copy paste aja passwordnya supervisor. Habis itu kalian masuk ke modul sales. Habis itu sales invoice. Nah, kalian isi tuh nama pelanggannya pelanggan 2, PO numbernya PO 110, ininya invoice date-nya 10, terus invoice nomornya maksudnya invoice nomornya 10, invoice date-nya 12 10 2010. Kalian copy paste aja. Nah, 12/10/2010 FOB-nya shipping point, terus harusnya COD, via kurirnya shipnya kalian pilih kurir, terus itemnya kalian pilih yang tas pinggang. Nah, terus di sini kuantitinya kalian pilih 10. Setelah udah sama, kalian ke sales receipt. Nah, setelah itu kalian jangan lupa tanggalnya. Terus di sininya formnya, nomor formnya udah ini aja. Pokoknya yang paling penting tuh yang kalian tuh yang warna warna kuning itu jangan sampai salah. Tapi di sini cek date-nya samain aja kali ya. Date-nya 12/10/2010. Terus kalkulatornya lupa. Habis itu setelah udah sama yang warna kuningnya, kalian save and close. Yang ininya juga save and close. Nah, setelah itu pada tanggal 1 November 2010, PT Panggung 2 mengajukan klaim kepada perusahaan atas pengembalian tanggal 12 Oktober 2010 untuk 5 unit tas yang rusak. Perusahaan menampung klaim PT Panggung 2 yang kemudian akan diteruskan kepada
produsen tas. Setelah diproses ternyata barang tersebut tidak dapat diperbaiki dan produsen akan mengirim tas baru sebagai penggantinya. Proses ini dibutuhkan seminggu sejak tanggal pengajuan klaim. Jadi kalian pertama ke modul RMA, habis itu ini yang RMA, kalian di sininya RMA-nya nomornya itu R1001, terus di sini 01/11/2010 kan. Nah, proses ini dibutuhkan seminggu sejak tanggal pengajuan klaim. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti estimasinya itu adalah 7/07/11/2010. Deskripsinya kalian pengembalian tas pinggang. Nah, terus nama customer-nya tadi tanggal 2, nama ininya tas pinggang. Nah, terus habis itu di sini nomor invoice-nya yang tanggal ini kan, tanggal 12/10/2010. Nah, terus kalian pilih di sininya, kalian isi di problem deskripsinya. Jelas aja, terus tambahin pengembalian 5 unit tas pinggang akibat rusak. Nah, di situ save and close. Udah sama kan? Udah sama, habis itu save and close. Nah, selanjutnya kalian ke modul RMA, habis itu RM Action. Nah, terus kalian isi nih RM Action nomornya 1000, entry date-nya kalian isi 09/11/2010, terus RMA nomornya yang tadi kalian input 1001, terus habis itu kalian di sininya actionnya apa? Berarti dia kan di price. Nah, setelah itu ini kalian jangan lupa stock house-nya gudang 1, di sininya gudang 2. Nah, setelah itu di sini tas pinggang quantity-nya 5 buah. Nah, udah sama semua, kalian tinggal save and close. Nah, pada tanggal 9 November 2010 dikirimkan barang baru sebagai ganti barang yang telah rusak. Maka yang harus dilakukan adalah menginput menggunakan from delivery order. Berarti kalian ke modul sales, di situ delivery order, masukin tanggal 2, terus PO-nya nomor berapa. Di sini kan dapat dari RMA ya. Jadi kalian milih yang ini segitiga terbalik, habis itu select RMA, terus habis itu tentang yang 1101, habis itu kalian pilih Nah, setelah itu isi di sininya PO 190, terus di sininya delivery ordernya jangan lupa 10/10. Nah, terus delivery date-nya 9/11/10. Ininya jangan sampai salah ya. 9/11/2010. Shipment-nya kurir gudang 1. Habis itu oke, kan kalian udah quantity-nya
setelah itu kalian kan udah sama. Nah, ini kan kuantitinya 5, habis ini unitnya 2. Habis itu second cost. Setelah itu pada tanggal 14 Oktober 2010 perusahaan menjual 10 unit tas punggung kepada PT Pelanggan 1. Secara tunai dengan memberikan garansi selama 1 bulan. Garansi tersebut mencakup perbaikan, penggantian bagian tes yang rusak, serta penggantian tes dengan tes yang sejenis. Nah, di sini kan di contohnya PT Pelanggan 2, di soalnya kan PT Pelanggan 1, tapi di accurate-nya PT Pelanggan 2, kita makanya PT Pelanggan 1 sesuai yang di soal di ini aja ya, yang di poin D. Jadi kalian ke modul sales, habis itu sales invoice. Nah, di sini kalian pilihnya PT Pelanggan 1 sesuai yang di ini di poin nomor D. Yang ininya salah ya, yang accurate-nya. Harusnya PT Pelanggan 1. Nah, terus habis itu kalian isi PO-nya. PO-nya kosong dia, terus ininya 10-11. Terus ini 14-10. Date-nya 14/10/2010, kalian tes aja. Soalnya sama shift date-nya sama invoice date-nya. Nah, terus FOB-nya shipping point, terus ininya COD, terus ininya full rate. Nah, habis itu kalian pilih tas punggung. Nah, ini 10 unit, 10 buah. Nah, setelah udah sama, ininya subnominalnya 7 juta, terus kena PPN 700, jadi semuanya itu 7.700.000. Ini sama, terus di sini juga udah sama. Habis itu kalian ke sales receipt. Nah, di sales receipt pas 14/10/2010, 14/10/2010, ini 7.700.000. Ininya udah sama. Setelah itu kalian save and close. Ini kalian save and close. Ini juga kalian save and close. Nah, terus kalian nih pada tanggal 2 November 2010 PT Pelanggan 1 mengajukan klaim kepada perusahaan atas pembelian tanggal 14 Oktober 2010 untuk 2 unit tas yang rusak. Perusahaan menampung klaim PT Pelanggan 01 yang kemudian akan diteruskan kepada produsen tas. Setelah diproses ternyata barang tersebut akan diperbaiki, namun jasa perbaikan tersebut akan dikenakan kepada pembeli. Proses ini dibutuhkan seminggu dihitung dari sehari setelah pengajuan tanggal pengajuan klaim. Yang pertama itu kalian ke modul RMA, habis itu RMA. Nah, kalian pilih tuh kan, bukan, yang pertama itu kalian masukin date-nya 01/11/2010, kan nomornya udah sama. Nah, di sini kan seminggu dihitung setelah hari transaksi, berarti dari kan 2-nya nggak dihitung, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 09/11/2011.
Terus deskripsinya pengembalian tas punggung. Nah, di sini PT Pelanggan 1 kan. Terus nomor invoice-nya yang tadi maksudnya ini tas punggung kalian beli. Terus habis itu di sini invoice nomornya yang tadi kalian input. Berarti yang 1011. Nah, setelah itu kalian isi problem deskripsinya. Di sini itu pengembalian tas 2 unit tas punggung. Nah, setelah udah kalian save and close aja. Nah, setelah itu kalian ke RMA, habis itu RMA action. Nah, di sini kalian isi entry date-nya tanggal 10/11/2010. Terus RMA-nya yang tadi kalian input. Nah, terus di sini kalian pilih retire. Terus setelah itu kalian pilih nih di sininya jasa perbaikan. Kuantitinya kalian isi 2. Nah, setelah udah sama kalian save and close. Setelah itu, pada tanggal 10 November 2010 dikirimkan barang yang telah diperbaiki serta tagihan untuk jasa perbaikan yang telah diberikan itu 120.000 per unit dan menerima pembayaran pada saat itu juga. Jadi pertama-tama kalian pilih sales, habis itu delivery order, terus kalian pilih di sini PT Pelanggan 1, terus kalian di sininya segitiga terbalik RMA ini 1002 yang kalian udah input. Nah, kalian isi tuh PO-nya PO 102. Terus ininya 12, ininya 10/11/2010. Terus full shiftnya kurir gudang 1. Nah, ini udah sama. Habis itu kalian pilih invoice. Setelah itu kan kalian udah mencet invoice. Nah, makanya kayak gini kan. Terus PT Pelanggan 1 PO 101 ininya 1014, terus 10 ini invoice date-nya 10/11/2010 sama 10/11/2010. FOB-nya Superpoint, termsnya COD, ini kurir gudang 1. Nah, setelah itu di sini kalian 120 juga. Nah, terus habis itu pas ini fleksibelnya kalian ituin aja. Nah, jadinya dia nggak dapat PPN kan. Kalau misalnya pas close table-nya ini ada PPN. Nah, kalau misalnya ini di unchecklist nggak ada PPN.
Setelah udah sama, kalian ngecek sales receipt. Ini sama kan 10-14, 10-11-2010, 10-11-2010, shipping poin, COD, terus kurir 240. Nah, setelah udah sama, kalian pilih sales receipt. Nah, di sales receipt, PT pelanggan 1, terus ininya cek date-nya kalian 10, 11, 2010. Nah, terus habis itu di sini payment-nya juga samain 10, 11, 2010. Terus abis ini di sini jasa perbaikan barang yang rusak. Jasa perbaikan barang yang rusak. Nah, setelah itu, setelah udah sama, kalian pilih save and close. Nah, kalian ini save and close, artinya udah dibayar. Ini save and close. Nah, setelah itu di poin G, pada tanggal 20 Oktober 2010, perusahaan menjual 15 unit tas punggung kepada PT Pelanggan 3 secara tunai dengan memberikan garansi selama 1 bulan. Garansi tersebut mencakup perbaikan, pergantian bagian tas yang rusak, serta penggantian tas dengan tas sejenis. Kalian pilih sales invoice. Habis itu PT Pelanggan 3. Nah, terus abis itu di sini 10-15, abis itu ini tanggalnya 20 11 2010, kalian paste aja. Nah, secretnya samain kayak dia 10 11 10 20 10, mohon maaf, 20 20 10 20 10 2010 20 10 2010. Kalian jangan salah ya. Si FOB-nya singkat poin, terus terusnya COD, habis itu shipping-nya kurir. Nah, terus habis itu di sini tas punggung. Nah, terus di sini 15. Nah, jadi di sini itu 11.550 udah sama. 10 9 10 20 10 20 10 2010 udah sama. Setelah udah sama, kalian milih sales receipt. Nah, terus nih dicek date-nya. Di sini tanggal sama tanggal 10 ininya 10 ya. 20 10 2010. Nah, di situ ininya yang 11.550. Setelah udah sama, kalian save and close. Setelah udah sama, kalian save and close.
Nah, ini save and close. Nah, habis itu pada tanggal 10 November 2010, PT Pelanggan 3 mengajukan klaim kepada perusahaan atas pembelian tanggal 20 Oktober 2010 untuk 5 unit tas yang rusak. Estimasi penyelesaian seminggu terhitung sehari setelah tanggal pengajuan. Ternyata setelah dicek pada tanggal 14 November 2010, 5 unit tas tersebut tidak rusak, hanya perlu dibersihkan saja. Maka 5 unit tas tersebut langsung dikembalikan ke PT Pelanggan 3 tanpa melakukan perbaikan atau pergantian. Yang pertamanya itu kalian ke RMA. Nah, terus habis itu RMA, nah terus isi di sini kan 103, di sininya 10/11/2010. 10/11/2010. Nah, estimasinya kan 17. Jadi seminggu setelah tanggal itu, berarti dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17/11/2010. Nah, kan ininya pengembalian kas punggung. Terus nama customer-nya PT Pelanggan 3. Terus ininya itu kas punggung itu nomor berapa, berarti 9001. Nah, terus habis itu di sini yang tulis nomornya kalian pilih, berarti yang tanggal ini ya, tanggal 20/10/2010. Nah, terus di sininya pengembalian pengembalian 5 unit tas punggung. Nah, setelah itu udah sama, kalian tinggal pas. Nah, langkah kedua kalian ke RMA, di sini action. Terus di sini tanggalnya tanggal 14/11/2010. Terus ini RMA-nya nomor berapa yang tadi kalian input, RMA 1003. Terus ininya kalian cancel. Nah, terus kayak gini. Habis itu langsung ke save and close. Udah sama kan? Udah sama, habis itu langsung ke save and close. Nah, di sini ada catatan, kalau misalnya save and close nih, klik save and close dulu kan, tidak perlu dibuat DO karena setiap aksi yang dibedakan barang tidak jadi dikembalikan ke penjual. Habis itu ke modul kas dan bank. Di sini tuh pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. Jadi di sini ada pengeluaran kas. Jadi kalau pengeluaran kas kita memakai modul kas and bank, terus ke order payment. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran atau pembayaran kas untuk pembelian barang, persediaan, dan pelunasan hutang dagang. Aktivitas ini sudah dilakukan pada siklus pembelian pada modul purchase payment. Nah, pengeluaran kas lain untuk pengeluaran di atas yang dilakukan dalam aktivitas order payment atau pembayaran lain. Di sini yang dibahas dalam kasus ini adalah pengeluaran kas untuk aktivitas selain pembelian persediaan atau pembayaran hutang dagang. Kayak transaksinya itu kayak pembelian aktiva tetap secara tunai atau pelunasan atas pembelian non kas suatu aktiva tetap, pembayaran sewa gudang pembayaran sewa gudang dibayar bunga, pembayaran biaya bunga atau administrasi bank dan hutang. Di sini kita ke modul kas and bank, terus di sini order payment. Nah, terus
Nih, kasusnya itu pada tanggal 1 November 2010, PT Obat Puyuh membayar sewa gedung sebesar 12 juta selama 1 tahun kepada PT Gorilla. Pembayaran dilakukan secara tunai. Jadi di sini kita masukin di sini confirmnya kas bank BCA, terus tanggalnya di sini check date-nya 008, tanggalnya 01/11/2010. Nah, di sini tuh membayar sewa gudang sebesar 12 juta selama 1 tahun. RP 12 juta selama 1 tahun kepada dia PT Gorilla. Nah, terus di sininya berarti aku sewakan sewa dibayar di muka ya. Di sini 12 juta 123. Nah, jangan lupa kalkulatornya kalian klik, habis itu akan muncul di sini totalnya 12 juta. Setelah udah sama, sampai saja. Nah, terus kasus 2 tanggal 1 Desember 2010, PT Obat Puyuh membayar utang kepada sebesar 10 juta beserta bunganya 2 juta kepada Bank BCA. Pembayaran melalui transfer dari rekening perusahaan di Bank BCA. Di sini berarti pas Bank BCA. Terus di sininya tanggalnya 01/12/2010. Nah, check date-nya nya 009. Di sini pembayaran utang dan bunga. Nah, terus dia ke utang Bank BCA 12 juta, berapa ya? 10 juta. 10 juta. 23. Sama beban di sini 3 juta. Nah, jangan lupa kalkulatornya kalian klik. Habis itu setelah udah sama 1/12/2010 nah, yang kuning-kuningnya udah sama, kalian add and close. Nah, sekarang itu penerimaan. Kalian bisa di order deposit itu penerimaan kas selain transaksi penjualan dan pelunasan utang di atas ini. Kan kalau misalnya sales receipt itu penerimaan kas untuk penjualan persediaan dan pelunasan utang. Nah, kalau order depositnya selain yang ini, yang di atas ini. Nah, contohnya itu penjualan aktiva, pendapatan bunga, sama pendapatan lain. Jadi di sini ada transaksi tanggal 1 Oktober 2010 PT Obat Puyuh menerima pendapatan bunga sebesar 3 juta dari Bank BCA. Penerimaan ini ditampung di rekening perusahaan yang ada di Bank BCA. Jadi yang pertama itu kalian ke kas MB, kas BIN, terus habis itu order deposit.
Nah, di sini tuh ada depositonya, dia ke kas bank BCA, terus nomornya itu date-nya kalian jangan salah, voucher nomornya 1000, date-nya itu 01/10/2010. Terus ini menerima pendapatan bunga sebesar 3 juta. Memonya menerima pendapatan bunga 3 juta dari bank BCA. Nah, setelah itu kalian di sini pendapatan yang lain. Di sininya 3 juta. Nah, kalian jangan lupa kalkulatornya kalian klik sekali, habis itu kalian second cost. Nah, ini sama second cost 01/10 kan benar. Nah, selanjutnya kalian ke modul ini aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap. Jadi di sini tuh secara teknis pengelolaan aktiva tetap ini dibedakan menjadi aktiva tetap ini berbeda dengan aktiva lancar karena item yang merupakan bagian dari akun ini nilainya harus didepresiasi dari waktu ke waktu. Dalam program ini sebaiknya pengakuan biaya depresiasi yang dilakukan melalui aktivitas period end yang dilakukan setiap akhir bulan. Aktivitas ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada aktivitas tetap saja, tetapi dia berlakunya kalau misalnya utang dan mata uang asing. Jadi period end hanya boleh dilakukan pada saat penyesuaian penyusutan akhir bulan atau sebelum penjualan tetap. Di sini ada, kita harus bikin dulu akun-akunnya. Kalian bisa ke list, habis itu check out account, habis itu kalian new. Nah, terus di sini kalian pilih order current asset, terus di sini 160100, terus transaksi aktiva tetap. Nah, setelah itu kalian second cost. Oh ya. Nah, terus refresh. Nah, transaksi aktiva tetap. Nah, setelah itu kalian ke modul aktivitas, habis itu ke ini. Salah maksudnya visit asset. Nah, di sini pembelian secara tunai. Di sini pada tanggal 1 Oktober 2010, PT Obat Puyang membeli mobil merek Sonda dari CV Sonda dengan harga 40 juta secara tunai. Dalam transaksi ini terdapat dua aktivitas yang bisa dilakukan. Yang pertamanya itu pembayaran aktiva di order payment, dan yang kedua itu mencatat daftar tambahan aktivitas atau fixed asset list. Jadi kalian pertama ke kas in-bank. Nah, terus habis itu ke payment. Nah, terus di sini milih melalui kas kan. Nah, terus habis itu dia nomornya 010 ini 01/10/2010, terus ini membeli mobil merek Sonda,
mobil merek Sonda. Dari Siti Sonda. Nah, kayaknya Siti Sonda. Terus habis itu di sini transaksi sertifikat. Nah, di sininya 40 juta, yang ketiga dari. Nah, habis itu kalian klik kalkulator. Nah, terus habis itu di sini save and close. Terus 110 kan, 110 bersama. Di situ save and close. Nah, habis itu kalian ke aktivitas, habis itu nyok exit asset. Nah, terus habis itu kalian ininya di general T005, terus asetnya kalian isi, asetnya itu kalian tulis dan habis itu tanggalnya kalian 01/10/2010. Nah, copy paste aja, use date-nya itu sama kayak acquisition date. Nah, terus habis itu di sini mobil Sonda. Nah, terus ininya 5 years. Terus di metodenya straight line. Nah, persennya itu rate-nya itu langsung muncul otomatis, jadi 20%. Ininya 5 years, semuanya 0 ya. Terus habis itu kalian pilih di sininya akunnya kendaraan. Ini akumulasi penyusutan kendaraan, di sini beban penyusutan. Nah, habis itu kalian ke expenditure. Nah, di sini ini bisa semua kalian ke expenditure. Nah, terus di expenditure-nya kalian di sini transaksi tetap. Semuanya jangan lupa berarti 40 juta. Tidak. Kenapa di sini kan tidak tetap? Jadi kan tadi kan kalian udah input tuh. Jadi di order payment berarti transaksi aktivitas tetapnya adanya di itu kan minus 40 juta. Nah, berarti di sini dikreditkan. Di sini kan penformnya dia berarti order transaksi aktivitas tetapi ada di debit. Terus ininya ada di kelasnya kan ada di kredit. Nah, terus kalian mau balikin nih. Jadi biar transaksi aktivitas tetapnya itu biar 0. Jadi kalian ngebalikin nih, di sini tuh kalian mengikutnya kendaraan mobil Sondanya di debit. Jadi transaksi aktivitas tetapnya di kredit biar nggak nolin transaksi aktivitas tetap. Makanya di sini kalian isinya transaksi aktivitas tetap. Nah, setelah itu kalian save and close. Nah, di sini pembelian secara kredit pada tanggal 1 Oktober 2010 PT Albert punya membeli mobil
merek foto dari PT Toto dengan harga 50 juta secara kredit, angsuran per bulan 2 juta selama 25 bulan tanpa bunga, dengan pembayaran angsuran pertama dimulai bulan November 2010. Pembelian ini tanpa uang muka. Jadi yang pertama itu kalian ke General Ledger, habis itu Journal Voucher. Terus habis itu di sini pembelian tanggalnya itu invoice nomornya di sini 16, tanggalnya itu 01/10/2010. Terus di sini deskripsinya pembelian mobil Toyota secara kredit, pembelian mobil Toto secara habis itu dibuat dulu tuh di sini ini account, di sini long term 20201 utang Toto. Nah, habis itu di sininya berarti transaksi. Nah, transaksi aktiva tetap berapa 50 juta 53 di sini utang Toto. Nah, 50 juta pastiin dulu debit kreditnya. Kalau misalnya di Journal Voucher pastikan dulu ini udah sama. Habis itu setelah udah sama, pembelian mobil setelah kredit dari kita. Nah, setelah udah sama, habis itu second cost. Terus kalian ke list, habis itu aktivitas, habis itu ini fixed asset. Nah, terus habis itu di sini kita 106, di sini pilih sedan, tanggalnya 01/10/2010. Ini juga 01/10/2010. Di sini deskripsinya sedan Toto. Nah, jangan lupa di sini 5 ini pakai straight line. Bentar, di sini 5. Nah, kalian pastiin maunya 0, tapi ini kan years, kalau years 0. Nah, pasti di sininya rate-nya itu 20. Habis itu kalian pilih di sini kendaraan, di sini masukkan kendaraan. Di sini kalian berganti masukkan. Nah, setelah udah, habis itu kalian kan klik set aset, ini udah otomatis. Nah, terus habis itu kalian ditur. Nah, terus di sini kalian pilih transaksi. Transaksinya tadi 50 juta 123 123. Nah, 50 juta 50 juta. Nah, 1/10/2010. Nah, ini kan udah sama. Habis itu second cost. Nah, selanjutnya di sini penjualan yang pertama kali kita
lakuin kalau misalnya kita mau menjual aktivitas tetap adalah pilih N. Jadi kalian pilih aktivitas, habis itu periode. Nah, terus habis itu kalian ngeperiodenya bulan Desember 2010. Nah, kalau misalnya kurs dolarnya kalian beda, kayak misalnya beda dari yang sebelumnya, kalian ketik nih, kalian ubah aja kursnya. Tapi kalau misalnya kita kan sama, jadinya tetap 9.500. Setelah udah, langsung kalian coba. Nah, udah berhasil. Habis itu kita dalam transaksi ini PT Obat Puyuh menjual kendaraan sedan yang dibelinya pada tanggal 10 Oktober dengan harga jual 50 juta untuk memulai mengerjakannya ke langkah-langkahnya. Bukan itu kita ke list, habis itu akses, list, habis itu visit aset, habis itu ke visit aset list, visit aset list. Nah, terus habis itu kita pilih tuh yang T003 sedan. Nah, habis itu klik 2 kali. Habis itu kita mencet dispose. Kita lihat tuh ini tanggal 31/12/2010. Ini kerugian ataupun keuntungan untuk kerugian, kita jualnya berapa kali, kan 1. Terus aset sellingnya kita mau kemana, di sini 50 juta, aset pasien 50 juta, 23. Ini jangan lupa di aset sellingnya di checklist, terus ini transaksi aktif tetap. Nah, setelah itu ini udah sama, habis itu kita yes. Nah, akan muncul dispose. Nah, terus setelah mengisi keterangan di atas, penjualan aset tetap tersebut telah masuk ke akun antara transaksi aset tetap. Kita masuknya berarti ke list, ke jendela, ke COA, habis itu kita refresh. Nah, aset tetap. Nah, itu di transaksi aktif tetapnya aja. Nih, kalau misalnya transaksi aktif tetapnya kita udah sama, transaksi aktif tetapnya sama, berarti kita udah sama. Nah, terus habis itu kita ke ini, order deposit, kan kita menerima uang dari penjualan Aktiva, berarti ke modul cash and bank, habis itu deposit. Nah, terus di sini kita isi tuh kasnya. Terus di sini tanggalnya 31/12/2010. Terus di sininya penjualan aset tetap. Penjualan sedan T003. Nah, habis itu di sini transaksi kita karena kita mau nolin si transaksi di transaksi ya. Nah, terus jangan lupa kalkulatornya kita pencet. Nah, setelah itu kita di sini stand close.
Nah, setelah itu kita cek lagi di sini, kita refresh. Nah, refresh transaksi kita ini transaksi aktif kita 0. Nah, pokoknya kalau misalnya transaksi aktivitas kalian udah 0, berarti udah sama. Jangan kalau misalnya kelas atau kelas endingnya berbeda, ya udah nggak apa-apa. Yang penting transaksi aktivitas kita sama 0. Nih, 0. Nih proses selanjutnya nih, kita kalau misalnya mau mengecek semua jurnal, kita pilih report, habis itu industry report. Nah, kita pilihnya di sini tuh general ledger, habis itu all journal. Nah, di sininya 01 10 ya. 01/01/2010, 01/01/2010. Bawahnya itu 31/12/2010. Nah, di situ oke. Nah, kalau kita mau ngecek semua jurnal-jurnal kita, boleh di sini. Nah, misalkan nih, kan kalau misalkan tadi tuh habis itu nih, kalau misalnya kalian yang di kan sales invest, yang kalian mau yang 240, kalian bisa di teksnya, kalian bisa kalau misalnya ini kan auto ada teks kan. Kalau misalnya mau nggak ada teks, teksnya dihapus aja di sini. Nah, jadi nggak ada teks kan? Atau kalian bisa di sini ada teks, terus di sininya kalian unchecklist, jadi nggak ada teksnya gitu. Sama aja sebenarnya. Kalau misalnya di sini nggak ada teks, terus di sini itu tuh. Tapi kalau misalnya di sini teks, di sininya di checklist di teks, kalian bakal ada. Kalau ininya di unchecklist, nggak ada teksnya. Sama aja sih sebenarnya, kalian milih ininya dihapus sama cost is taxable-nya di unchecklist juga nggak apa-apa. Kalau misalnya di checklist juga nggak apa-apa, ini nggak ada teksnya kan. Nah, ini nggak ada nggak ada itu. Atau enggak kalian milih di sini di T, di sini di checklist. Ini juga nggak apa-apa, sama aja. Coba ya kita milih ini. Di sini nggak ada T. Ini kan save and close. Kita ke ini. Habis itu tadi ke mana? Sales. Habis itu sales invoice yang 200 nih.
pos. Nih kalau misalnya kalian sewaktu-waktu ke pos, kalian tinggal ini aja. Yang mencet yang tadi, yang sebelah yang kayak garis tanda panah gitu, yang melingkar gitu. Ini pasti kalian akan bukanya. Yang terakhir kalian edit atau yang kalian buka. Ini di sales, activities, habis itu kalian ke menu sales, habis itu sales invoice, di outstandingnya di ini di uncheck list sama filter date-nya di uncheck list. Nah, ini bakalan yang tadi. Kan tadi kan di sini ada tag, di sini uncheck list. Terus diubah kan nama saya. Jadi di sini checklist, di tag-nya dihapus. Kalian kalau ngeditnya juga bisa. Gitu. Udah, kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa, nanti pas lagi kelas boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.